Bertemu lagi dengan saya Bryas, pemilik akun YouTube ini. Di sini saya membuat video ini dan suara AI karena lebih jelas, ada nilai seni. Dan AI hanya saya gunakan selain video ramalan saya, yaitu membahas pengetahuan bagian metafisik. Di video AI ini saya akan menceritakan mengenai Mama Lenormand sebagai ratunya kartu ramalan nasib terkenal di dunia. Pembahasan pertama, siapa biografi Madame Lenormand? Madame Lenormand, atau lebih dikenal dengan nama panjangnya sebagai Marie Adelaide Lenormand, adalah seorang peramal terkenal asal negara Prancis yang hidup pada abad ke-18 dan ke-19. Ia lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1772 di Alen-on, Prancis dan meninggal pada tanggal 25 Juni tahun 8. Madame Lenormand tahu sejak usia dini bahwa ia memiliki bakat meramal. Dia mengaku telah memperoleh setumpuk kartu pertamanya ketika ia berusia 14 tahun. Setumpuk kartu itu dari orang Gipsi yang mengajarinya cara membacanya. Madame Lenormand dikenal karena kemampuannya dalam meramal menggunakan kartu-kartunya, yang disebut kartu Lenormand, yang merupakan set kartu khusus yang terdiri dari 36 kartu. Kartu ini digunakan untuk membaca masa depan dan memberikan wawasan tentang kehidupan seseorang. Madame Lenormand menjadi ikon dalam dunia ramalan dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam praktik kartu tarot dan orakel. Pembahasan kedua, apa yang membuat kartu Lenormand populer dalam ramal? Pembahasan kedua, apa yang membuat kartu Lenormand populer dalam ramal? Karena beberapa alasan. Pertama, kesederhanaan dan kejelasan. Kartu ini menggunakan gambar simbolis yang sederhana, memungkinkan pembaca untuk memberikan interpretasi yang lebih langsung dan objektif tentang situasi sehari-hari. Kedua, metode pembacaan yang fleksibel. Kartu Lenormand dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan spesifik dan ketiga, sejarah dan reputasi. Sebutan Madame Lenormand, seorang peramal terkenal, memberikan kredibilitas pada kartu ini, serta banyaknya ramalan akurat yang dikaitkan dengannya. Keempat, popularitas di Eropa. Kartu ini telah menyebar luas di Eropa dan menjadi bagian dari tradisi ramalan yang dihormati, menarik perhatian banyak praktisi spiritual. Pembahasan ketiga, apa yang membuat Madame Lenormand menjadi terkenal? Pertama, koneksi dengan tokoh terkenal. Ia memberikan ramalan kepada banyak tokoh penting, termasuk Jean-Paul Marat, mantan anggota Majelis Nasional Prancis, pemimpin revolusi Prancis yang berpengaruh. Juga Maximilien Robespierre, salah satu tokoh utama dalam revolusi Prancis. Juga Georges Couthon, seorang pemimpin revolusi lainnya. Juga Permaisuri Josephine, istri Napoleon Bonaparte. Hubungan Madame Lenormand dengan Napoleon Bonaparte terutama melalui Permaisuri Josephine, istri Napoleon. Madame Lenormand sering memberikan nasihat kepada Josephine, baik sebelum maupun setelah ia menjadi Empress. Beberapa ramalan, Lenormand memperingatkan Josephine tentang ambisi Napoleon dan kemungkinan perceraian mereka yang terjadi pada tahun ke-1810. Madame Lenormand juga meramalkan Tsar Rusia Alexander, penguasa Rusia yang terkenal. Yang kemudian dikenal sebagai kartu Lenormand. Ia juga mempelajari berbagai teknik ramalan lainnya, termasuk astrologi dan interpretasi mimpi. Ketiga, pengaruh di era Napoleon. Selama masa ketidakpastian politik di Prancis, banyak orang mencari nasihat Lenormand, menjadikan Lenormand figur penting dalam masyarakat waktu itu. Keempat, karya tulis. Selain meramal,
Lenormand juga menerbitkan banyak teks yang berkontribusi pada pemahaman dan praktik kartomansi di Prancis. Pembahasan keempat, bagaimana nasib kehidupan Madame Lenormand? Sepanjang hidup Madame Lenormand, ia akan meramalkan nasib banyak orang, termasuk peristiwa dan orang penting. Hidupnya mengalami banyak perubahan. Dari pendidikan sekolah biara, menjadi peramal bagi orang kaya dan terkenal, ke penjara, ke penerbit, dan kemudian menjadi legenda sejarah. Pembahasan kelima, bagaimana akhir hidup Madame Lenormand? Madame Lenormand meninggal sebagai wanita kaya, tanpa ahli waris kecuali keponakannya yang sombong yang membakar semua harta bendanya. Meskipun ia menahan diri untuk tidak membakar uangnya. Sekian cerita singkat dari saya Brayas mengenai sejarah dan biografi Madame Lenormand. Penjelasan saya ulang di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini dari saya Brayas.